Banyak orang pengen banget usaha, tapi bingung dari mana mulainya. Dan biasanya malah sering muncul pertanyaan kayak, ide usaha apa ya? Pengen usaha tapi nggak ada modal. Terus kalau rugi gimana? Di konten ini saya coba share pengalaman saya pribadi soal mulai usaha. Saya bakal jelasin di akhir video cara-cara untuk mulai usaha. Jadi tonton video ini sampai beres, jangan di skip biar kamu tahu urutannya. Oke? Mari kita berhayal. Seandainya detik ini juga saya transfer kamu uang 10 juta untuk modal usaha, dan saya kasih waktu kamu cuma 3 menit ke depan untuk mulai usaha. Kira-kira kamu langsung bergerak atau minta waktu dulu buat mikir, usaha apa ya? Kalau sekarang di pikiran kamu langsung bilang, ayo mulai sekarang, jangan tunggu 3 menit. Itu artinya kalian sudah masuk tahap awal sebagai pengusaha. Jadi kalian sudah punya konsep yang matang buat usaha. Tapi kalau kamu masih bingung mau usaha apa, berarti kamu wajib tonton video ini sampai beres. So, kata siapa mau usaha itu harus ada modal dulu? Kalimat itu biasanya muncul dari orang-orang yang belum pernah usaha sama sekali, atau dari orang-orang yang gagal punya mental pengusaha. Yuk simak dulu sebentar cuplikan ini. Pengusaha itu modal utamanya adalah peta pikiran atau mind map. Mind map ini untuk mempermudah dalam kalian untuk menentukan tujuan. Misal kalian punya rencana apa, kalian jabarkan sejelas-jelasnya sampai akar terkecil. Ini juga berlaku untuk kalian para calon pengusaha, sehingga ketika kalian mengalami masalah tidak akan stuck dan jalan di tempat. Di sini saya kasih contoh. Misalkan kita lihat ada masalah orang yang baru beli rumah. Biasanya rumah baru itu nggak ada pagar, kanopi, nggak ada gorden, nggak ada lampu, dan nggak ada perabotan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa jualan gorden, bisa jualan lampu, jualan perabot, atau jualan pagar dan kanopinya. Nah, karena berhubung di sini kita urutkan mana yang kita kira-kira lebih sanggup atau lebih mampu untuk mengerjakannya. Kalau saya pribadi kasih contoh yang jualan pagar, karena saya memang basicnya orang las ya. Jadi di sini proporsinya 60% saya kemungkinan besar bisa melakukan jualan pagar. Lalu apalagi? Nah, apakah kita bisa jadi makalah raja atau kita kerjain sendiri? Di sini kita lanjutin ya. Kerjain sendiri pagar kanopi itu yang dibutuhkan adalah tukang las, terus ngerti apa enggak, kemudian bengkel lasnya ada enggak, bahan materialnya gimana, lalu turunannya. Misalkan dari yang ngerti apa enggak, kita bisa belajar sendiri atau bayar orang yang ngerti. Kemudian bengkel las kita bisa sewa atau kerjasama. Terus bahan material kita bisa utang tapi mahal, atau beli cash tapi murah. Kemudian tukang las kita bisa cari yang ahli atau yang tukang biasa. Terus turunkan lagi selanjutnya. Misalkan tukangnya yang ahli, biasanya mereka minta upahnya itu borong tenaga. Kalau yang tukang biasa biasanya minta upah harian. Kalian bisa terus lanjutkan sampai ke lingkaran-lingkaran selanjutnya. Setelah itu baru bisa kelihatan rencana usahanya di sebelah kanan atau bisnis plan. Kemudian produk barang jasanya gimana, total kebutuhan biayanya berapa, harga jualnya berapa, terus resikonya gimana, dan akhirnya cuannya gimana. Saya pernah praktekin sendiri teori mind map tadi, dan ternyata teori ini berhasil menghasilkan cuan. Begini ceritanya. Suatu hari saya simak rumah-rumah baru kok nggak ada kanopinya. Akhirnya saya bikin kartu nama, coba-coba sebar kartu nama, dan ternyata dapat telepon dari calon customer. Terus saya tanya-tanya sama orang-orang yang lebih jago, dan saya belajar gambar. Akhirnya bisa bikin penawaran dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, terus habis itu dealing harga deh. Setelah dapat DP segala macam, nah saya panggil tukang las, mulai deh eksekusi, dan akhirnya jadi tukang kanopi. Dan setelah itu pastinya adalah terima duit. Intinya adalah tujuan usaha itu untuk mencari cuan. Tapi ada 2 jenis cari cuan ini. Ada usaha sendiri, resikonya besar, cuannya juga besar. Tapi kalau jadi broker atau makelar, resikonya minim, tapi cuannya sedikit. Habis ini saya kasih ide usaha kuliner, yaitu bikin soft cake di setelah video ini ya. Gimana? Ingin bahas lebih lanjut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena masih banyak bahasan yang bisa kita bedah dari sisi bisnis plan dan tahapan-tahapan selanjutnya.